Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita, yakni kajian lanjutan kita ngaji, yakni kitab Al-Hikam. Pada kali ini kita membahas tentang tentang mahabbah dalam perspektif, tentu saja dalam perspektif tasawuf. Nah, ini memang pembahasan kaum sufi atau cintanya orang arif gitu ya, orang arif ini. Baik, qala al-muallif rahimahullah wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa madana fi madadihi wa maulidi ini amin. Laisal muhibbul ladzi yarju min mahbubihi iwadon wa yatlubu minhu gharadon. Fa innal muhibba may yabzulu laka laisal muhibbu man tabzulu lahu. Benar, Bang? Setelahnya, Bang. Jadi laisal muhibbul ladzi yarju. Jadi bukan orang jatuh cinta yang mati itu. Jadi bukan pencinta orang yang berharap min mahbubihi dari kekasihnya iwadon. Tidak ganti. Jadi kok dibering nelpon kaki yang pulsa. Cintaan kaki yang diberikan kok sampai bagi orang. Nah, itu namanya iwadon, tidak ganti. Wa yatlubu minhu gharadon. Kemudian ia menuntut gharadon. Tujuannya itu sampai nanti kepentingan lah gitu. Gharad. Jadi berbuat gharad itu, makanya Allah itu kan munazzahun anil gharad. Allah itu menciptakan manusia nggak punya kepentingan. Jadi cara kita berpikir tentang beribadah kepada Allah itu nggak bisa kita berpikir bahwa Allah itu menyuruh sholat karena Allah itu punya kepentingan supaya diakui sebagai Allah. Jadi kalau Mas Ali misalnya sejak lahir dan nggak sholat sampai mati, itu nggak butuh Allah itu. Jadi ternyata sholatnya kita itu adalah untuk kita sendiri, bukan untuk Allah. Jadi andai kata misalnya kita nggak beribadah kepada Allah, Allah itu nggak berubah jadi nangis, itu ya sedih nggak itu Mas? Santai saja, tetap Allah itu. Jadi nggak sholat nanti dibakar itu ya kalau mau sama bidadari itu. Terus mau telah ya ini kan DM kayak nyaman otak gitu. Jadi kalau Syarqawi Yarhan Muhullah, jadi Imam Syarqawi eh, berpendapat mensyarahi, menganotasi, memberikan penjelasan hmm, laisal muhibbu bukan al-muhib, maksudnya al-hakiki. Jadi pecinta yang sebenar, pecinta sejati maksudnya. Allazi yarju min mahbubihi iwadon. Yang ia itu berharap dari kekasihnya itu ya mengganti. Ala amalin ya maluhu. Terhadap tindakan, perbuatan, atau amalan-amalan yang ia kerjakan. Fala yaksud bi amalihi sholihati jannatan wala fala itu loh. Fala yaksud bi amalihi sholihati. Takut salah ini. Soalnya cetakan lain. Sering salah. Dan tidak punya tujuan ya bi amalihi sholihah. Dengan amal yang baik, amal yang tepat itu jannatan wala najatan minari. Dan juga tidak tujuannya, kepentingannya itu juga tidak ditujukan untuk terhindar atau selamat dari neraka.
Bener banget. Au yatlubu minhu gharadun, atau dia punya kepentingan minal akhir, dari beberapa kepentingan. Kepentingan itu duniawiyah wal ukhrawiyah, atau dia itu ternyata cinta kepada Allah itu ya supaya kepentingannya itu ya diijabah oleh Allah itu, baik dia kepentingan duniawi misalnya ya pingin jabatan itu dikasih, atau ukhrawiyah nanti selamat bahagia itu. Kemudian fa'innal muhibba, sejatinya pecinta sejati ayah al hakiki adalah mayyab zululaka, dia yang berkorban untukmu, ayu tika, memberi. Jadi ini prinsip pecinta itu adalah memberi. Jadi bukan mengharap minta apa, punya kepentingan, minta ganti rugi dari kebaikan-kebaikannya itu. Laisal muhib, laisal muhibbu al hakikiyu man tabzululah. Orang yang meminta engkau untuk berkorban untuknya. Begitu man itu. Jadi ya al-hikam, kalau kata ini Sebarus ya, Sebarus ini yang mensyarahi kitabnya, sama ini kitabnya Syaikhul Athaillah. Jadi kitab beliau itu Syifa Usyakom. Nama apa nama kitabnya itu Syifa Usyakom. Kemudian wafatahu khoza inil kilam fi ma'a niyil hikam itu. Syifa Usyakom itu maksudnya ini apa, obat dari rasa sakit itu ya. Wafati khoza inil kilam, yang dia itu bisa mengungkap perbendaharaan dari beberapa ungkapan-ungkapan di dalam makna al-hikamnya Ibnu Athaillah, itu salah satu kitab beliau. Ya Ali Baros Al-Kindi. Jadi memang pada dasarnya hikam ini kata beliau mengenai mahabbah. Jadi kata beliau al-mahabbah min haitsu hiya mahabbatullah. Jadi pada dasarnya al-mahabbah sebagaimana adanya, maksudnya secara esensial mahabbatullah. Jadi ini membahas tentang cinta kepada Allah itu. Yang dimaksud dengan mahabbatullah itu apa? Munazzahun anil aghrodi wa ala matil a'rodi itu. Jadi yang disebut cinta kepada Allah itu munazzahun, tersucikan. Jadi tidak ada anil aghrod, kepentingan-kepentingan ataupun a'rod, alamah itu ya. Ya indikator-indikator yang apa ya, yang nuansanya itu a'rod. Ya kepentingan-kepentingan, keinginan-keinginan yang ada pada dirinya itu. Jadi ini hendak menggambarkan bahwa cinta yang tulus kepada Allah. Cinta yang tulus kepada Allah itu, ibadah itu gimana sih? Jadi ibadah itu seperti yang kemarin kita bahas. Jadi ibadah itu bukan bukan lagi harapannya itu surga. Jadi tingkatan para wali mas. Wah jadi Aji sebenarnya tahu nih teman yang bisa berkata begitu. Ya sudah, dia itu sholat. Ya sudah, karena Allah itu. Jadi muntah bojang itu kayak cetak. Wah itu mati setengah wali macam-macam. Mau dilihat dari ini analisis Imam Asy'arawi ini lah. Kita kan bukan wali itu ya, nggak bisa. Cuman tanda-tandanya dari penjelasan beliau itu, ya itu sudah indikator sudah. Jadi kalau kata siapa, kata Syekh Baras itu, kalau orang itu mengaku cinta kepada Allah, lalu dia itu beribadah itu merasa berat, ah itu benih katanya, bukan mahabbah itu. Ya ibarat apa? Mas Ali teman kasmaran, man. Kasmaran dia baru kenal, langsung jatuh cinta itu, man. Jadi tanggawan dia lah, buat kasmaran jatuh cinta ke orang itu. Jadi ya cek ketemuan mangkat dia. Sekalipun di tengah jalan, ban motor kempes. Tonton itu, man. Karena malam kan itu ya. Karena jauh jarang, tidak menemukan bengkel, kemungkinan di jalan itu. Dan dia sekalipun berkucuran keringat, dia tak merasa lesu itu. Aja sih kita cinta mati itu. Masih ada holik itu. Jadi muncul holik terus aja cinta sekolah itu. Jadi makin selesai, makin laku tetap mangkat karena cinta itu. Tapi kalau misalnya ya kepada lesu, ya wes lah tak anu deh. Ah, itu bukan cinta itu.
Ya sebenarnya bukan cuma Oli, Mas Ali pada kiam. Sama saja 11-12. Nah, dia saya baca cinta ini. Cinta dalam perspektif tasawuf gitu ya. Kalau Imam Ghazali itu kan sederhana memahami cinta itu. Jadi kalau kata Imam Ghazali itu mailut tabi ila syai'il mulazi itu yang disebut cinta. Jadi kecenderungan hati kepada sesuatu yang disenangkan. Makanya kita senang dengan apa itu sudah bisa disebut dengan cinta. Itu makna-makna ini ya, makna letter like lah itu, makna dasarnya. Beliau belum membahas tentang mahabbatullah itu. Kalau membahas mahabbatullah itu kurang lebih di Ihya itu. Itu membahas beliau tentang mahabbat, tentang syauq, tentang apa lagi? Tentang unes, terus tentang ridho. Beliau panjang lebar membahas tentang itu. Orang katanya ketika bab 4 bab 5 itu penjelasan yang nuansanya sofistik di dalam Ihya itu. Kalau sebelum-sebelumnya itu nuansanya fikih itu, nuansanya hukum, wajib, sunnah, makruh, yang misal begituan lah. Jadi secara sederhana kata beliau cinta itu kecenderungan hati. Karena Mas Ali senang siapa itu. Termasuk senang makan itu senangnya itu disebut cinta ya teman. Jadi kalau disebut cinta itu salah satu indikatornya itu pengen dekat. Makanya lawan dari kata itu benci itu karena kalau kita benci pada sesuatu itu kan kita cenderung untuk menghindari. Itu yang cinta mas itu. Kalau misalnya menggebu-gebu, tepatian, terwa temuah mas, itu namanya syauq, rindu. Maka rindu itu kan tak ketemu mas. Tapi debarnya tetap di sini, orangnya masih di sana. Itu namanya rindu. Itu. Kalau cinta kan kecenderungan hati kepada yang senang. Itu. Mun rindu itu sudah senang. Cuman mau kita ketemu itu tetap berkobar-kobar. Terus setelah syauq itu ada uns. Uns itu intimitas. Intimitas dia lah polong lah temu lu dua lah polong. Kan ngeter pak kun itu kayak kayak orengan loh dia. Kalau perlu ini lah. Itu namanya uns mesra mah itu. Itu di ya itu lah makanya lo tak tahu kok sendal dimakin mau mau lah tekuman biar kira kira muntah temu tapi mak macam kalau iya aja saya cari dulu itu tak temu tapi pekun itu mak gaji do itu ya 26 jam kok enggak itu do enggak tendung itu berarti rindu ke tendung itu mas itu sekalipun tak ada tendung. Nah itu perihal apa perihal makna cinta dalam tasawuf itu. Kemudian fa'innal muhibba ayyul ayyul hakiki ya, yang dimaksud cinta yang hakiki yang sebenarnya itu apa? Mayyab zululaka. Ya yang berkorban untukmu au yu'tika atau memberi kepadamu. Jadi sifatnya memberi mas itu. Di biasanya kita itu kan tujuannya ini ya pengen pengen diperhatikan. Bukan mas itu bukan cinta namanya. Jadi yang kembali kepada dirinya itu bukan cinta yang sebenarnya. Jadi dia itu berkorban, ya memberi, ya membahagiakan. Gitu. Makanya man nanti tinggal dicek nih man itu calon-calonmu itu man. Kalau kan calon man itu, kalau calon itu namanya maksiat itu man. Kalau dikerjakan itu, kalau calon yang belum ada misalnya, yang nanti mungkin ada, jauh ini maksiat. Tapi mun calon lebih tuh man, tak lemah betetih misalnya, belum mobil tuh nih kan, itu kan maksiat itu. Iya makanya, andi cewek man. Iya, iya, iya bang, gua tanya aku. Jadi itu mas ya. Nanti dicek saja mas itu. Kalau dia banyak mintanya, oh iya tak seneng menggunakan nah itu. Termasuk di teman juga itu bisa dianalisis. Jadi kami ini ya kalau misalnya kita tidak bisa jawantahkan sebagaimana para wali kan pengen pribadi wali itu. Ya bagaimana kita baca ini secara kontekstual. Bisa bisa nggak ini kita baca untuk menganalisa kehidupan kita sehari-hari. Laisal muhib laisal muhibbul haqiqiyu mayyabzululahu. Apa mantap zululahu. Li'annal mahabbatal haqiqiyah.
Karena cinta yang sejati itu ahzu hisolil mahbubil kolbi. Falaisiru indal muhibba iltifatun li ghairi mahbubihi. Jadi faman abadahu ta'ala li jannatihi falaisa muhibbun lahu balil jannati. Jadi cinta yang sejati itu ahzu hisolil mahbub. Ya, ahzu hisolil mahbub itu masa mengambil itu. Mengambil bisa dimaknai beginilah. Bisa dimaknai dengan ridho itu secara sederhana. Atau ahzu itu biasanya selain mengambil itu bisa bermakna memberikan kepada kasihnya dengan ya cinta yang dari hati itu. Jadi cinta yang murni, cinta yang tulus. Fayal fala yasiru indal muhibbi iltifatun. Dan tidak menjadi di sisi siapa pencinta tadi iltifatun li ghairi ma'budi. Atau berpaling kepada selain kekasihnya. Jadi karena ini membahas tentang apa mahabbatullah, cinta kepada Allah. Jadi satu yang lain itu bukan yang nomor satu, bukan cintanya. Makanya di akhir beliau kasih orang yang menyembah Allah cuma pengen surga, berarti dia menyembah surganya, bukan Allah. Jadi ternyata yang secara gampang hikam yang kita baca ini tak lain untuk memperbaiki ya kalau kita beribadah, memperbaiki ibadah kita. Kalau kita berhubungan orang dengan orang lain, setidaknya itu memperbaiki ya cinta kita kepada orang lain. Sekalipun bahasa Nabi itu kan sebenarnya orang itu kan tersandra dengan kebaikan. Wa al-ihsan Abdul Ihsan itu kan. Nah, cuman dalam tasawuf itu enggak begitu. Makanya Nabi itu mewanti-wanti ya hati-hati dengan menerima kebaikan orang lain. Nah kita sering nggak enak gitu kan. Jadi hati-hati dengan pemberian rokok itu kan. Jangan-jangan nanti jangan lupa ya pemilu. Nanti ada teman saya di sana. Nah itu kan. Itu namanya berkepentingan. Jadi diperhamba. Gitu. Makanya kalau memberi itu ya tulus itu. Ya sudahlah memberi saja. Gitu. Persoalan nanti diganti atau enggak ya itu urusan lain. Jadi saya gampang hendak Imam Syarqawi dan Zainal lain tidak mengajarkan ya kita dalam kehidupan, dalam ibadah, dalam apa ya menghadap kepada Allah itu ya bersikap tulus, tawajuh lillah itu, ya berfokus tulus kepada Allah. Kemudian kalau arahan dari ini, arahan dari Syekh Ali Baras itu walil muhibbina a'malun walato ifu ahwalin. Jadi untuk para pecinta itu ada dua kata beliau. Ada amal, ada yang rasanya ditindakan di amal ibadah itu walato ifu ahwalin atau pengalaman batin atau kondisi spiritual lah itu. Dari sisi amal yang bisa dilakukan oleh muhibbin, para pecinta kepada Allah itu Allah yarahu haisunahahu supaya ia tidak terlihat haisunahahu di apa ya di tempat yang dilarang. Jadi secara gampang di sisi amal untuk jadi pencinta kepada Allah jangan sampai kita itu terlihat dari apa yang Allah di situ larang. Misalnya di tempat maksiat kita ada di situ. Itu berarti bukan sifat apa bukan hal sifat yang dimiliki oleh para pecinta kepada Allah. Wala yakuduhu haisu amarohu. Dan dia juga tidak apa ya, ya tidak menyia-nyiakan apa yang Allah perintahkan. Yuro'il hukuko filato ifil anfasi wa mustaniril awqati. Kemudian dia itu menjaga hak Allah, maksudnya menjaga kewajiban filato ifil anfasi dalam setiap hembusan nafas. Wa mustamiril awqati dan setiap waktu itu. Jadi jangan sampai setiap waktu itu apa dihilangkan dari Allah. Masalah satu teknisnya gimana kalau misalnya kita tidur itu mengingat Allah. Makanya Nabi itu kan salah satu arahannya
Al mukmin baina hasatana apa baina hasanatain. Jadi al mukmin allazi qad qadaha, kemudian apa hasanatun allazi qad qadaha, kemudian allazi qad yantaziruha. Jadi orang mukmin itu bisa berada dalam dua kebaikan. Yang pertama itu adalah kebaikan yang sudah dia lakukan, kemudian yang kedua kebaikan yang hendak dia lakukan nanti itu. Itu kan secara sederhana mun tedung aduh gitu kan. Jadi misal tedung dia tuh ke pangeran. Jadi tedung nanti itu tidur yang baik. Itu yang di hadis Nabi yang bisa kita tafsirkan bahwa tidurnya orang alim itu lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh itu. Ibadah apa 1.000 orang bodoh itu ya. Itu yang dimaksud karena orang alim itu jadi tidur saja ibadah itu kan. Udah ngalim gitu. Hebat kan hal itu ya. Tapi jangan hal itu. Yang bang gue gitu ngaji, yang gue letak jaran beribadah. Ngaji kan ibadah itu kan. Tidur juga ibadah. Oh tidur juga ibadah. Ini kan doa. Cuman Mas Ali itu jadi ngaji gol belu, setengah belu tidur. Kalau kok niat tidur dia masih hadek kita. Ayo jangan gol semua lama itu ya. Aji bening gimana? Jadi karena tidur itu kan ini tujuan tidur itu kan rehat itu ya. Bukan rencana-rencana tak ngaji lah. Yang hibur tak tidur mas. Oh 2 kali berarti mandi sengaja itu. Itu mengenai ahwal. Apa mengenai amal. Sementara mengenai ahwal itu yang perlu diperbaiki untuk pengalaman batin kata beliau itu ta'alluq bi zikrihi. Dalam zikirnya seorang hamba itu bukan apa zikirnya itu maksudnya bertaluk kepada Allah. Taluk itu tetap bergantung. Jadi tidur itu kan bisa jadi zikir kalau misalnya tidur itu ya dipasrahkan kepada Allah. Wat tawallu bihubbihi dan dia itu senang dengan cintanya. Jadi mencintai Allah itu dia senang. Senangnya itu maksudnya apa? Saya ditakdirkan cinta kepada Allah itu. Nah, kalau dalam kehidupan kalau mau meniru ya model-model kondisi ini ya. Nah, kan kita saya pribadi sangat sulit gimana cinta kepada Allah itu. Kayaknya enggak lah itu. Kalau dipikir-pikir untuk pengakuan pribadi itu enggak ada kayak gitu. Memang kalau diingat-ingat itu murni ibadah kepada Allah itu takut neraka itu. Jadi yang minimalis itu kalau harapan-harapan itu pokoknya cek masuk neraka lah. Ini memang kita sebut surga. Pokoknya cek yuber itu mal itu. Saking takutnya. Jadi memang itu yang kelas tinggi lah mereka. Ya setidaknya kalau kita tidak bisa mempelajari mereka, ya setidaknya kita bisa kontekstualisasikan ilmu mereka dalam kehidupan. Ya setidaknya kita bisa melatih ibadah itu kita senang gitu. Nah kalau dari kalau salah satu pendapatnya Pak Dovir itu salah satu bukti apa ya kita senang dengan apa ya, ya pokoknya senang dengan kebaikan lah. Jadi itu termasuk anugerah dari Allah itu. Misalnya baca Quran, kok mau diberhentikan itu kok malas itu kok senang mau dilanjut itu sudah bukti bahwa kita itu senang dengan kebaikan. Ya tipis-tipis lah matnya. Jadi bisa dimulai dengan doa tidur itu mas. Tapi bukan setengah 8 itu bukan jam tidur sebenarnya. Nah, mungkin demikian yang bisa kita baca dari ini ya, dari Imam Asy'arqawi. Karena ini kurang lebih kalau di siapa sih Azado gitu. Kalau kata beliau kalau cinta itu akhirat itu punya tujuan lah. Berarti iya ayunul husud. Berarti itu kepentingan pribadi itu. Kalau misalnya dia tolabul awad, minta apa? Minta ganti rugi, ngasih minta ganti rugi. Itu kata beliau itu orang yang tipikal kayak begitu itu yang tolabul cinta karena tolabul awad. Jadi Mas Ahli ini ngasih sesuatu supaya itu senang ke saya. Ini tipikal orang, tipikal pedagang katanya. Jadi saya ngasih duit, kamu ngasih uang, saya jualan. Jadi pedagang gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk kepentingan
pribadi mujidah katanya itu. Yaitu ya mujidah itu maksudnya mujidah ini kan mengadakan. Maksudnya harus ada tambahan hasil nih itu. Jadi mau jualan ada ke ilok cuman ontong, mun bisa ontong akhirnya ontong boleh. Nah, ini dikerjakan oleh para 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 ini, para pemangku kebijakan kita itu. Jadi mereka itu pun dapat uang dari negara dari APBN itu nanti jadi anggaran daerah. Nah, ada anggaran daerah itu gimana itu turunnya nanti diperlambat. Jadi PC itu man, turun anggaran misalnya man, sampai 5 triliun misalnya. Dari ano kan dari pusat dari APBN itu dari sama Pak Purbaya itu. Turun nanti ke provinsi itu. Turun 5 triliun. Itu nanti gimana itu seterlambat mungkin misalnya anggaran itu harus turun ke infrastruktur misalnya atau ke pendidikan misalnya Januari itu turun nanti ya mungkin bulan 3 bulan 4 uangnya taruh di mana taruh di deposito itu karena buduk nanti itu berbunga nah bunganya masuk ke dompet mereka nah itu namanya yang disebut mujida jadi dia itu dapat untung tak alako oleh anggaran belum korupsi itu kan dari itu kita sebab deposito boleh jadi deposito kan berbunga itu. Bunga itu kan tak masuk ke anggaran, itu tak masuk catatan ke RAB kalau kita itu. Kalau Bor ini kan ada RAB-nya itu, Mas. Jadi contohnya andai kata Pak Tolik ini kan orang baik, andai kata orang jahat, Pak Tolik kita bangun sendiri, Mas. Tunggu 3 bulan lagi. Uangnya, anggaran yang keluar itu ke deposito 1 miliar. Anggaplah 1 miliar itu biasanya kalau deposito itu besar. Biasanya 5% sampai 6% per tahun. Biasanya bisa per 6 bulan, bisa per tahun, bisa per 3 bulan. Kalau per 3 bulan agak kecil itu. Cuman kalau 5 triliun itu mas itu bisa miliaran itu mas itu itu kayaknya dilakukan kelas-kelas bawah biasanya nah saya biasanya kerja di kelas bawah kali itu biasanya gajinya telat mas ya bukan memungkinkan bisa dipastikan kayaknya memang didepositkan itu uang itu kan bukan uang mereka jadi mereka mengambil keuntungan di atas keuntungan itu belum lagi korupsi tapi ya tapi kita tetap bahagia dengan kejahatan-kejahatan begitu. Kenapa kok kita bahagia? Karena yang tahu kelakuan mereka itu sedikit orang. Kalau tahu banyak orang nanti kayak terjadinya kayak pati itu turun kaki. Jadi memang kita itu sengaja sengaja dibuat apa ya, dibuat kehilangan informasi tentang mereka. Makanya mereka itu banyak diem-diemnya, tapi uangnya aglu tuh orang tal-talan itu. Baik demikian kita akhiri pemongkasnya tadi itu kita hibahin elit-elit kita gitu ya. Ya kita katakan ya agak kurang ajar itu mas kan uangnya mas Ahli itu mas pakai saroko aja majer kan mas ya jadi era perokok nggak keje mah berapa aja mas rokok nggak keje 12.000 14.000 ya 16.000 hasilin petong ibu ya hasilin wali itu ya jadi ya sudah ke HP itu mas HP itu juga dipajakin itu tapi untungnya ada gak ada STNK-nya itu kan yang aneh itu kan motor itu kita beli ke dealer dealernya dikenai pajak akhirnya kita beli mahal mahal itu nanti setelah dibeli kita bawa pulang motornya bayar pajak lagi gitu. Jadi kita sebenarnya bukan beli motor, beli pajak. Ya demikianlah kegilaan di Indonesia itu. Tak tahu saya kebayang aturan. Duh tahu. Teh bener untuk orang jahat. Kayaknya setan itu ini geleng-geleng kepala itu. Mak kalang kok itu. Setan itu, itu geleng-geleng kepala. Demikian kita akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.